Nah, selanjutnya 6 hal yang harus dipertimbangkan ketika kalian mau membentuk atau mau membagi orang dalam organisasi. Yang pertama soal spesialisasi pekerjaan, terus kemudian yang kedua adalah tentang departementalisasi. Departementalisasi ini eh, ya pekerjaan-pekerjaan itu akan dikelompokkan ke dalam basis apa kurang lebihnya. Dalam basis apa itu ya bisa apakah itu kemudian akan kita bagi soal cowok cewek atau akan kita bagi per wilayah misalkan atau mau kita bagi per apa namanya per beban kerjaan gitu. Karena gini sih teman-teman, mungkin ya sering kali yang lazim dan sangat baku kalau di Indonesia gitu ketika kita bicara tentang organisasi, apa namanya, seolah-olah ketua ya ketua otomatis ada lah ya ketua, terus kemudian bendahara ngurusin duit, sekretaris ngurusin persuratan gitu, terus kemudian baru bawahnya departemen-departemen, nah departemen soal apa gitu. Tapi gini sebenarnya kan itu sesuai kebutuhan aja sebenarnya intinya sih. Kalau memang komunitas kita yang nggak terlalu berduit istilahnya ya ngapain juga kita butuh bendahara, wong bendahara nggak pernah pegang uang juga ibaratnya gitu. eh Apa ya, jadi ini adalah asas-asas kebutuhan kurang lebihnya ketika kita mau menjalankan sebuah roda sistem lembaga atau sistem organisasi gitu. Ya tadi kembali lagi oleh departementalisasi pekerjaan ini akan dikelompokkan ke dalam basis apa. Terus kemudian selanjutnya soal rantai instruksi. Rantai instruksi ini atau chain of command ini, um, gini, urutan rantai instruksi itu maksudnya urutan ya urutan instruksi, urutan perintah gitu. Siapa yang berhak untuk merintah siapa, atau juga siapa nanti kalau dari bawah ke atasnya siapa yang harus bertanggung jawab ke siapa. Eh, dan kalau dari atas ya itu siapa yang bisa memerintah atau menginstruksikan kepada siapa. Intinya kepada siapa anggota individu per orang itu dia harus melapor dan bertanggung jawab. Rantai instruksi makin pendek makin bagus. Kalau makin panjang secara vertikal itu dari atas ke bawahnya makin panjang itu pasti akan sangat menghambat baik secara komunikasi dan yang lain-lainnya. Kalian bisa bayangin gitu. Secara keorganisasian ya ngurusin sebuah negara itu ruwetnya minta ampun. Misalkan di atas sendiri ada Pak Jokowi sebagai presiden, belum lagi kemudian turun ke bawah misalkan menteri aja lah, menteri agama gitu, menteri agama lalu kemudian turun ke bawah lagi ke ada direktorat-direktorat, ada biro-biro, terus kemudian turun lagi ke misalkan ada kepala kantor kantor agama, kantor kemenak di provinsi Kanwil, terus kemudian kantor kemenak yang di kabupaten gitu, kemudian turun lagi itu. Jadi itu rantai komandonya sangat panjang, rantai instruksinya sangat panjang, sehingga ya apa ya, ya bukan mewajarkan sih, tetapi akan bisa sangat dipahami bahwa uh, untuk mengorkestrasi atau untuk menggerakkan sekian banyak atau sekian panjang rantai perintah atau rantai instruksinya itu, yaitu juga satu pekerjaan yang rumit sendiri gitu. Lalu kemudian yang terakhir adalah soal rentang kendali. Berapa banyak anggota yang mampu dikendalikan oleh satu manajer? Manajer itu sebutan untuk kayak kepala divisi, kepala departemen. Nah, itu tingkatnya tingkat manajer. Uh, Ingat lagi ya kemarin soal perbedaan antara leader dan manajer. Uh, Jadi kalau rentang kendali itu istilahnya gini. Ketika misalkan kalian masuk keanggotaan di pergerakan atau di himpunan atau di ikatan mahasiswa atau apapun, apa ya pastikan gini sih. Kadang karena kalian ingin mengakomodasi banyak nama, sehingga kalian asal masukin aja gitu. Kepengurusan mungkin bisa gemuk banget, bisa sampai 60 orang gitu. Bisa mungkin ya 50 60 orang gitu.
Padahal mungkin secara kapasitas satu orang itu ya bisa cuman pegang 4 orang mungkin maksimal gitu. Jadi intinya soal rentang kendali ini adalah lu berani megang orang berapa gitu, atau kamu berani, bukan megang dalam artian ini ya, dalam artian hanya ngejak, tapi megang ini juga kamu mampu mengendalikan sekian berapa orang gitu. Coba dipikirkan secara kemampuan, kapasitas, secara misalkan dalam basis harian, saya kuliah juga nyambi kerja ya gitu. Nah, kemudian kalau di organisasi itu prioritas ketiga misalkan, ya pasti dia nggak bisa dong mampu mengendalikan orang yang banyak dalam sekali waktu atau sekali pengurusan. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5 adalah sentralisasi atau desentralisasi. Jadi letak penentu keputusan kalau ada hal yang harus diputuskan, serta yang mempunyai otoritas itu apakah mau dipusatkan di ketua semuanya atau itu mau diserahkan ke manajer-manajer, kepala divisi atau kepala departemen gitu. Kalaupun itu diserahkan, ya sebesar apa wewenangnya, sebesar apa, sejauh mana keputusan-keputusan. Kalau keputusan-keputusan yang di level-level kegiatan silahkanlah di koordinator masing-masing atau di manajer masing-masing. Tapi kalau udah keputusannya kaitannya dengan eksternal, mungkin itu harus kepada ketua gitu, atau kepada sekjen atau apa. Itu perlu diperhatikan. Terus kemudian yang terakhir adalah soal formalisasi. Formalisasi ini bagaimana standar aturan dan regulasi untuk mengarahkan anggota atau untuk mengarahkan manajernya sendiri. Jadi formalisasi ini ibaratnya gini, misalkan ya di dalam sebuah fakultas gitu, misalkan kemarin lah ada undangan dari Dinas Kebudayaan, misalkan Dinas Kebudayaan Kota Salatiga, yang mana dia ngirim undangan yang tertuju kepada dekan Fakultas Dakwah. Yang terkirim kepada dekan itu misalkan kami minta permohonan satu orang untuk menjadi delegasi atau untuk menjadi pembicara misalkan. Nah, gini, otomatis itu misalkan seandainya yang menerima suratnya kebetulan dari tukang posnya saya yang menerima gitu, saya nggak boleh saya kemudian menerima, terus kemudian ini ada undangan dari dinas dari Pemkot Salatiga, terus kemudian ya udah saya aja tak berangkat gitu, kan nggak kayak gitu. Itu harus, kalau di dalam kampus ya biasanya atau dalam perusahaan biasanya ada yang namanya disposisi. Disposisi itu ya mungkin teman-teman yang udah di organisasi udah paham, ya misalkan ketika itu pelimpahan pelimpahan tugas atau pelimpahan kekuasaan. Misalkan yang tadinya diundang Pak Dekannya nggak bisa, terus kemudian ya udah deh saya kasihkan ke dosen yang lebih junior, misalkan saya atau siapa gitu. Nah, itu formalisasi. Formalisasi itu dalam artian ya kayak secara resminya dalam organisasi itu aturan mainnya apa gitu, atau secara resmi. Kalau misalkan konteksnya ini adalah konteks perusahaan dan kemudian produknya adalah barang atau mungkin juga jasa gitu, itu juga pasti ada standarnya, bahwa misalkan ketika seorang teller bank itu dia harus mengucapkan salam dan kemudian menelungkupkan tangan gini, harus dengan senyum dan sebagainya gitu. Ya itu pun namanya ya standar formalnya gitu, bahwa mereka atau misalkan ya sebuah lembaga mereka punya punya standar tertentu dalam me, dalam menerima tamu, dalam menyambut tamu, dalam penyelenggaraan kegiatan dan sebagainya. Nah, teman-teman organisasi mahasiswa atau teman-teman yang dipergerakan atau yang lain, kalian punya standar ini enggak gitu. Penting juga saya kira untuk punya standar semacam ini. Misalkan ketika penyelenggarakan diskusi atau ya setidaknya harus punya standar tertentu lah ya gitu. Baik dari sisi penyelenggaranya kalian sendiri, pembicaranya, atau dari sisi standar anggotanya. Oke, lanjut lagi di video selanjutnya.